Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ACC Show, di mana channel yang paling Anda tuju untuk mengupas ilmu untuk kamu. Pada video kali ini kita akan bahas tentang materi pertemuan kedua, kuliah kewirausahaan, itu tentang transformasi kewirausahaan. Langsung saja. Ada 4 jenis tahapan proses transformasi kewirausahaan atau entrepreneurship transformation. Pertama ada transformasi pola pikir, mindset, dan paradigma. Kedua, transformasi cara berpikir lama untuk berubah dari logika ke kreatif dan inovatif, serta visioner. Ketiga, transformasi entrepreneurial dari sikap pemilik menjadi pengelola. Keempat, transformasi entrepreneurial dari pola pikir owner ke pola pikir investor. Faktor-faktor pendorong menjadi wirausahawan. 1. Individu atau personal. Memiliki masa kecil, perkembangan, cita-cita karena mungkin melihat, oh bapak saya seorang wirausaha, oh kakak saya wirausaha, oh paman saya wirausaha, sehingga mendorong dia juga ingin menjadi seorang wirausaha. Yang kedua, suasana kerja. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Yang keempat, personality. Yang kelima, prestasi pendidikan. Yang kelima, dorongan dari keluarga. Yang ketujuh, lingkungan dan pergaulan. Yang kedelapan, adanya kebutuhan untuk ingin lebih dihargai. Yang kesembilan adalah karena keterpaksaan dan keadaan. Yang manapun faktor ini yang bisa membuat Anda menjadi wirausaha, semuanya sama saja, baru hanya merupakan faktor. Tinggal bagaimana Anda menjalankan usaha Anda ke depannya. Ada 5 alasan utama orang tidak ingin menjadi wirausahawan. Yang pertama, karena tidak mempunyai pengalaman. Ya, biasanya dengan suka ngomong itu baru katanya. Dia melihat ada orang lain bisnisnya sukses, kemudian dia ingin masuk ke bisnis itu, tapi dia akan berpikir, oh katanya bisnis ini bagus nih, tapi dia bilang itu baru katanya. Sehingga dia takut untuk mulai. Yang kedua, tidak mempunyai modal. Banyak orang juga yang takut jadi usaha karena tidak memiliki modal. Modal apa? Yang mana? Apakah modal dalam bentuk materi, uang, atau modal dalam bentuk konsep bisnis, atau modal dalam bentuk skill, atau apa? Ini perlu untuk dijabarkan lebih jauh. Yang ketiga, tidak mempunyai keberanian untuk memutuskan. Biasanya seorang tidak jadi ingin membuka usaha, dia nggak berani mutusin. Duh, buka apa enggak ya? Duh, bikin produk apa ya? Duh, hasil harga berapa ya? Duh, harus gimana ya? Sehingga akhirnya dia tidak jadi wirausaha yang baik. Yang keempat, tidak ada orang yang menuntun Anda. Bila tidak ada orang menuntun Anda, ya kita cari saja. Anda bisa mulai mencari siapa yang bisa menjadi mentor Anda. Yang kelima, takut keluar dari zona nyaman. Nah, ini jawabannya. Biasanya orang-orang tidak ingin menjadi wirausahawan karena takut keluar dari zona nyaman. Kadang dia punya modal, dia punya keberanian, dia punya ada orang yang menuntun, dia punya pengalaman, tapi tetap dia tidak jadi pengusaha karena sudah merasa sekarang dia sudah nyaman. Sebagai pekerja dia sudah nyaman misalkan, sehingga dia tidak mau lagi jadi wirausaha. Kita bahas berikutnya bahwa modal uang itu bukan modal utama untuk berwirausaha. Apa saja jenis modal yang bisa digunakan untuk mengawali usaha? 1 adalah pengalaman. Pengalaman pernah melakukan wirausaha itu adalah modal yang lebih kuat dibanding modal uang itu sendiri. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan ditambah dengan pengalaman itu merupakan sudah modal yang sangat baik untuk memulai membuka usaha. Yang ketiga, keterampilan. Kemampuan untuk memproduksi atau memberikan servis yang khas di bidang tersebut juga bisa menjadi modal yang baik. Yang keempat, modal keberanian. Yang kelima, memiliki konsep bisnis yang baik, yang tepat, dan akan booming di bisnis atau industri tersebut. Yang keenam, memiliki jaringan. Yang ketujuh, memiliki kreativitas dan inovasi. Yang kedelapan, memiliki uang. Yang kesembilan, memiliki semangat. Dan yang kesepuluh, memiliki keberuntungan dan anugerah. Contoh, kecantikan, bakat, kecerdasan, bentuk tubuh, dan lain-lain.
Jadi modal uang bukan satu-satunya modal, namun tetap termasuk salah satu bagian dari jenis modal. Bukan berarti uang itu tidak diperlukan, tetap ada, tapi dia hanya salah satu dari 10 modal utama untuk berwirausaha. 5 kunci sukses wirausahawan atau 5K. Satu adalah kemampuan, diantaranya adalah ability dan knowledge. Yang kedua adalah keterampilan, keahlian atau skill. Yang ketiga kreativitas. Yang keempat keteguhan hati. Yang lima adalah keberuntungan. Dimana kadang keberuntungan itu tidak butuh waktu dan kadang butuh waktu, yaitu time. Satu timing, dua intuition, yang ketiga momentum, dan keempat effort. Ada mitos yang salah tentang wirausahawan. 1. Entrepreneur yang sukses itu karena guratan nasib atau jalan hidup. Benarkah demikian? Yang kedua, entrepreneur itu bersifat keturunan. Yang ketiga, menjadi entrepreneur setelah ada peluang yang bagus. Ya, kapan dapatnya kalau nunggu peluang? Itu adalah pemikiran yang salah. Yang keempat, entrepreneur yang sukses itu karena punya modal besar. Tidak juga, modal besar juga bisa boncos, rugi. Modal yang tidak besar juga kadang bisa usahanya bisa sukses. 5. Menjadi entrepreneur itu karena bakat dan tidak bisa dipelajari. Belum tentu. Memang ada yang bakat sehingga sebagai entrepreneur jalurnya lebih mudah. Namun ternyata itu pun bisa dipelajari dan butuh yang namanya penguatan. Karena ilmu entrepreneur ini bukan ilmu eksakta, melainkan ilmu yang bermulai dari ilmu mindset. Bagaimana Anda merubah pola pikir Anda dan bagaimana Anda bisa mencapai impian yang Anda inginkan. Ketakutan merupakan penghalang utama seseorang untuk menjadi entrepreneur. Maka jangan mau diperbudak oleh ketakutan Anda sendiri. Rasa takut itu mampu menguras 50% kemampuan Anda. Tetapi bila Anda mampu mengatasi rasa takut, maka kemampuan Anda akan berlipat ganda menjadi 150%. Penghalang utama menjadi entrepreneur adalah ketakutan, mitos tentang usaha, filosofi dan persepsi tentang kegagalan, dan cara untuk memulainya. 4 sumber rasa takut saat akan memulai bisnis. 1. Ketakutan itu sebenarnya persepsi kita saja. 2. Ketakutan itu mengada-ada saja. 3. Ketakutan karena tekanan lingkungan dan dari pihak luar Anda sendiri. Keempat, ketakutan karena ketidaksiapan atau ketidakmampuan Anda. Cara mengatasi ketakutan. Masuklah ke mata hati ketakutan itu sendiri. Kedua, uraikan resiko yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang ketiga, manusia tetaplah manusia. Ia mempunyai rasa dan keterbatasan. Yang keempat, berhenti menginginkan untuk menghindari ketakutan itu. Yang kelima, buat hasil dari ketakutan tersebut menjadi tidak berarti. Yang keenam, ubahlah rasa ketakutan Anda menjadi kekuatan yang positif. Seorang wirausahawan harus mampu mengatasi ketakutan-ketakutan tersebut. Menghadapi ketakutan bukan dengan arogansi, tapi dengan menghadapinya pelan-pelan sehingga bisa mengendarai rasa takut itu. Cara memanfaatkan rasa takut Anda, yang satu, kuasailah ketakutan dan cari alurnya. Yang kedua, tataplah ketakutan itu dengan tajam, karena sebenarnya ketakutan juga mempunyai rasa takut. 3. Ketakutan itu adalah perbedaan persepsi saja, jadi manfaatkan. Yang keempat, janganlah melihat hasil, tetapi selesaikanlah apa yang dapat Anda lakukan terlebih dahulu. Yang kelima, cuek dan tenanglah. Rasa takut itu juga teman juga kok. Yang keenam, lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan, jangan melihat akibatnya. Setiap orang punya kemampuan kewirausahaan. Tinggal bergantung pada cara mengatasi rasa takutnya. Apakah satu, dia bisa mengatasi rasa takut yang tinggi, atau dia adalah seorang risk taker, dia memulai sendiri. Atau dua, kemampuan mengatasi rasa takut ada, tetapi penuh dengan perhitungan. Kita sebut dengan risk calculation. Dicoba-coba dulu atau mencari partner. Ketiga, kemampuan rasa takut ada, tetapi ragu dan butuh motivator.
kita sebut sebagai risk konsultator. Mencari mentor, coba-coba dulu dan membutuhkan partner. Yang keempat, kemampuan mengatasi rasa takut tidak ada atau risk avoid. Jadi silent partner dan Anda bekerja sebagai spesialis di dalamnya. Yang kelima, bersifat gambler. Anda menjadi investor. Sukses dalam berbisnis bukan karena kerja keras saja atau otot, tetapi juga harus kerja dengan cerdas atau otak, yaitu be a smart entrepreneur. S dari smart itu adalah strategic thinker and strong emotional attachment. M, motivator yang handal bagi diri sendiri atau tim dan self-leader. A, ambisius karena high achiever, tidak mengenal kata biasa saja dan puas begitu saja. R, risk manager, not just a risk taker. T, totalitas dalam bekerja dan target oriented yang penuh komitmen dan konsisten. 80% hidup Anda ada di pekerjaan, jadi cintailah pekerjaan atau bisnis agar tidak stres dan frustasi. Perbedaan risk taker dan risk manager. Seorang risk taker diambil sebuah keputusan dengan segala risikonya yang mungkin belum tentu bisa mengelolanya. Sementara seorang risk manager, dia mengambil keputusan dengan risiko yang bisa dikelola dan ditanggungnya. Adanya proses menemukan dan mencari risiko minimal dengan manfaat maksimal. Jadi Anda mau jadi seorang risk taker atau seorang risk manager? Dua-duanya boleh, tapi usahakan jadilah lebih mengarah sebagai seorang risk manager. Terima kasih. Semoga video ini membantu. Apabila Anda menemukan banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tunggulah video-video berikutnya menarik lagi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.